Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, ada kuasa dalam namanya. Sekali lagi, ada kuasa dalam namanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20, kita melihat bagaimana Paulus boleh senantiasa terus mengunjungi rumah ibadat yang ada di Efesus, dan dia boleh terus mengajar dengan berani sehingga ada banyak orang percaya dan senantiasa memberi dirinya boleh dididik, diajar oleh Paulus untuk semakin mengerti akan kebenaran firman Allah, akan mengerti akan tentang jalan keselamatan. Namun kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ada tantangan, rintangan yang boleh dialaminya. Kalau kita melihat ayat ke-9, bagaimana ketika Paulus memberitakan Injil, ada beberapa orang yang tegar hatinya dan mereka tidak mau diyakinkan. Bahkan mereka malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Sehingga ketika hal ini terjadi, Paulus lebih memilih meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya yang telah percaya kepada Yesus, supaya tidak terpengaruh oleh situasi itu
dan mengajar mereka di ruang kelas yang disebut dengan ruang kuliah Tiranus. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana semangat yang dimiliki oleh Paulus dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada tantangan dan rintangan. Namun semangat itu tidak membuat dia menjadi sombong. Semangat yang dimiliki oleh Paulus menghasilkan buah yang sangat manis. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika Paulus dengan semangatnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil, kita membaca yang ke-11 dikatakan bahwa oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sekalipun ada tantangan-rintangan, namun semangat Paulus tidak pernah surut, dan itu membuahkan hasil. Allah bekerja dalam pelayanan Paulus, di mana dikatakan bahwa Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa melalui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata. Ini membuktikan bahwa Allah sungguh mengasihi orang yang sungguh mengasihinya. Dia tidak pernah membiarkan sekalipun ada masalah yang boleh menghadap, namun Allah senantiasa hadir di depan, memberikan jalan keluar yang akan memimpin kita kepada sukacita yang daripada Tuhan Allah, sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Ada hal yang unik Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, ketika Paulus boleh melayani, bahkan berdoa melakukan kuasa mujizat dalam nama Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada orang-orang hendak mau dipulihkan dan disembuhkan, namun karena kesibukan yang dimiliki oleh Paulus, apapun yang disentuh bahkan yang pernah dipakai oleh Paulus itu menjadi alat dipakai Allah untuk boleh memulihkan. Kita melihat yang ke-12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Hal yang luar biasa, hal yang menakjubkan dipakai Tuhan Allah dalam kehidupan Paulus. Paulus dengan semangatnya memberi dirinya dalam melayani Tuhan Allah, sehingga Allah mengkehendaki apa yang telah dipakai oleh Paulus itu juga boleh dipakai orang lain untuk boleh menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan sapu tangan saja yang pernah atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus itu dipakai Allah menjadi alat untuk boleh menyembuhkan orang-orang yang butuh pemulihan. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah sungguh nyata. Ada hal yang luar biasa, hal yang ajaib, hal yang menakjubkan akan dinyatakan Allah ketika hidup kita sungguh percaya dan mau melayani Tuhan Allah. Siapa yang tidak mau seperti Paulus? Apa yang pernah dia pakai gunakan diberkati oleh Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi orang lain. Jikalau kita mengalami itu, saya percaya sukacita besar akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak yang terkasih, percayalah bahwa ada kuasa dalam namanya. Ketika kita sungguh percaya, maka kuasa itu akan mengalir, bekerja dalam setiap kehidupan kita, menolong, memimpin hidup kita, sehingga kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan Allah. Sehingga Bapak Ibu, hal yang unik yang ke-13 dikatakan, ketika ada banyak orang melihat kuasa itu terjadi dalam diri setiap orang, karena dalam nama Tuhan Yesus, Paulus memberitakan Injil, melakukan kuasa mujizat, sehingga kita melihat bahwa anak-anak daripada Skewa, yaitu anak-anak dari imam, kita membaca Bapak Ibu di ayat ke-14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Mereka berusaha untuk boleh meniru Paulus
dengan kepalsuan mereka. Mengatasnamakan nama Tuhan Yesus Kristus, melakukan kuasa penyembuhan. Kita membaca yang ke-13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Dia melihat ayat 14 ke 15, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Bapak Ibu yang terkasih, Allah bekerja dalam setiap diri orang yang sungguh percaya mengasihinya. Jikalau kita berpura-pura sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak Skewa, maka kita akan mengalami suatu musibah. Kita akan mengalami penderitaan, di mana Bapak Ibu mereka bukan mendapatkan suatu hal yang mereka rindukan, namun mereka mendapatkan permaluan daripada roh jahat tersebut. Siapakah kamu? Bahkan roh jahat itu menyerang mereka, yang ke-16 dikatakan roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Jadi Bapak Ibu, dalam perenungan kita hari ini, kesimpulan yang mau sampaikan bagi kita, ketika kita mau sungguh melayani Tuhan Allah, percaya dalam setiap kehidupan kita, maka Allah akan bekerja dalam hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus ketika dia melayani dan boleh melakukan kuasa mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua boleh terjadi karena Allah berkehendak dalam setiap pelayanannya. Namun ketika kita tidak percaya, namun kita hendak memakai kuasa itu, maka tidak akan terjadi. Maka hal sebaliknya akan menimpa kehidupan kita. Oleh karena itu, rasakan kuasa mujizat daripada Allah lewat kita mau sungguh percaya kepadanya. Jangan pernah bimbang sebagaimana yang dialami oleh Paulus mari kita lakukan, sehingga kita boleh menjadi alat kemuliaan Allah di dalam memperkembang kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari tetap percaya karena ada kuasa dalam namanya yang akan memimpin, memulihkan, bahkan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan Allah. Karena dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa yang akan memelihara kehidupan kami, memampukan kami Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Paulus ketika dia bersemangat dan sungguh melayani Tuhan Allah. Kuasa roh Allah boleh bekerja dalam kehidupan Paulus, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa boleh terjadi dalam setiap pelayanannya. Tuhan, kami rindu itu boleh terjadi dalam hidup kami, lewat hidup kami yang mau sungguh percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.